بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safihani wa habi ghani. اللهم إنا نسألك فهم النبيين ورضا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. قال رضي الله عنه إلى أن قال: وأما منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر، وقد وردت فيه عن الله ورسوله تشديدات هائلة وتهديدات عظيمة، يخشى على مانع الزكاة من سوء الخاتمة والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلام. Wa adapun man'u zakati, mana itu mencegah. Artinya dia nggak mau mengeluarkan zakat. Duitnya banyak. Dia harus termasuk orang yang muzaki. Orang yang harus mengeluarkan zakat. Tapi dia nggak mau mengeluarkan zakat. Itu dosa besar namanya. Dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Fahuwa min akbaril kabairi. Maka itu adalah termasuk dosa yang paling besar. Akbar paling besarnya, al-kabair dosa-dosa besar. Jadi termasuk salah satu dosa besar, yaitu adalah nggak mau mengeluarkan zakat. Waqad waradat fihi anillah wa rasulihi tashdidatun hailatun. Dan sungguh telah datang masalah itu dari Allah dan Rasulnya. Datang apa? Tashdidatun. Penekanan yang sangat menakutkan. Wa tahdidatun azimatun. Sama. Penekanan azimatun yang sangat besar. Ancaman-ancaman yang begitu besar. Tahdidat. Ancaman-ancaman yang begitu besar. Wa yukhsha ala mani'iz zakah min su'il khatimah. Jadi sudah banyak penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang nggak mau mengeluarkan zakat. Makanya sampai-sampai wa yukhsha ala mani'iz zakah min su'il khatimah. Karena saking banyaknya ancaman dari Allah, maka dikhawatirkan, ditakutkan orang yang meninggalkan atau orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal khuruj minad dunya ala ghairi millatil Islam, dan keluar dari dunia atau meninggal dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ala ghairi millatil Islam. Bukan agama Islam. Wa qad yu'aqabu qablal mauti. Bukan hanya nanti di akhirat aja ancaman itu Allah berikan. Terkadang bisa jadi Allah kasih iqab, hukuman bagi mereka itu sebelum dia mati. Kama waqa'a dzalika liqaruna min bani Israila, sebagaimana hal itu terjadi kepada siapa? Qarun. Ya. Dari kalangan Bani Israel. Hina mana'az zakata, ketika dia enggak mau mengeluarkan zakat. Qala ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ketika dia disuruh oleh Nabi Musa, ya,
untuk mengeluarkan zakat, apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Enak aja, saya ini kan bisa kaya ini ya karena pengetahuan saya. Karena saya ini hebat. Karena saya ini menguasai ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Ya. Bukan dari Allah, bukan. Ya. Kebanyakan orang kalau sudah kaya seperti itu, dia lupa di saat dulu dia itu dalam keadaan miskin, dia itu minta bantuannya ke siapa? Ya, minta bantuannya ke siapa? Datang tuh ke para kiai-kiai, para ajengan. Ya. Datang minta amalan, minta ini, minta itu. Dia rajin tuh datang ke majelis taklimnya. Giliran dia sudah jadi orang kaya, boro-boro dia nongol. Ya. Kata Korun, dulu dia waktu masih miskin, belum punya apa-apa, datang kepada Nabi Musa untuk minta didoakan kepada Allah agar dia menjadi orang kaya. Ketika didoakan oleh Nabi Musa, sehingga dia jadi orang kaya, dia bilang apa ketika disuruh mengeluarkan zakat? Qala inna mautitu ala ilmin indi. Ya, aku ini bisa seperti ini ya karena pengetahuan saya. Bukan karena Allah. Bukan karena doa kamu juga, Musa. Kan seperti itu. Secara tidak langsung. Nah. Qala ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, maka aku hempaskan dia itu bersama kerajaannya kemana? Ke bumi, telan bumi. Wa qad warada anal mal alladhi la yuzakka yatamathalu li sahibi fi mawqifil qiyamati hayyatan 'azimah. Telah datang dalam sebuah hadis penjelasan bahwasanya harta alladhi la yuzakka, yang tidak dizakatkan, yutamatsalu, maka akan di yutamatsal itu di hartanya itu diwujudkan ya li sahibihi, kepada orang yang punya harta itu, fi mauqifil qiyamati, nanti di hari kiamat, hayatan azimatan, itu diwujudkan apa? Diwujudkan hartanya yang enggak dikeluarkan zakat itu hayatan azimah. Ular yang besar. Kan ular kecil. Ular yang gede gimana? Ular apa namanya? Yang gede itu. Hah? Nah, anaconda. Sekali lahap habis. Fayutawwaqu biha unuqahu, maka dililitkan ular itu ke unuqahu, lehernya. Qala ta'ala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka kelak akan dikalungkan ma bakhilu, apa yang mereka bakhilkan, bihi dengannya, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Apa? Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha. Tidak ada dari yang punya harta, apakah itu sejenis emas, wala fiddah, apakah itu sejenis fiddah, perak, apalagi sekarang zahab naik terus harganya. Ya. Punya emas naik. Wah, apalagi yang punya emasnya udah 20 tahun yang lalu. Apalagi atau yang 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang naik. Dulunya 500.000 10 tahun yang lalu. Ya. Sekarang udah berapa juta segramnya itu? Bisa 2 juta sekarang. La yu'addi minha haqqaha, tidak dikeluarkan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safahihu min narin. Ya. Kecuali nanti di hari kiamat suffihat lahu safahihu min narin. Maka fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya. Maka akan setrika itu minar. Ada setrikaan
Allah buatkan setrika itu dari api. Fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam. Maka akan dipanaskan di atas api neraka jahanam. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Maka yang apa daerah-daerah yang akan disetrika, yang akan disetrika itu jambuhu. Ini, jambu itu ini, lempeng. Disetrika, setrikanya dari api. Wa jabinuhu, disetrika juga ininya. Ini apa namanya? Jidat. Dhahruhu, habis itu apa? Punggung. Nah, ini kenapa? Yang disetrika itu lempeng, dua lempeng ini kanan kiri, kemudian ini jidatnya, habis itu apa? Ini punggungnya. Karena orang kaya kalau didatangin sama orang miskin atau orang yang minta haknya, dia itu seperti apa? Begini. Kan begini. Sombong, ya kan begini. Nih, ininya mengkerut. Ya enggak? Ente ngapain sini? Minta-minta, kan gitu. Nah, ininya mengkerut. Pertama begini, terus mengkerut, udah pergi. Atau enggak dia tinggalin, dia ngebelakangin. Nah, maka karena dia melakukan seperti itu, nanti ini lempengnya akan disetrika, ini jidatnya disetrika, dhahrunya juga disetrika. Habis ini dagingnya diulang lagi. Diadain lagi. Semuanya. Bisa setrika lagi. Allah Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Kalau sudah baradat, udah dingin, artinya sudah selesai, dia itu baru habis. Udah habis, ya. Diulangin lagi, dikembalikan lagi, ya. Belum mati dia, nggak bakal mati, nggak mati. Rasa sakitnya yang tadi itu masih ada. Dikembalikan lagi dagingnya, kulitnya, urat-uratnya, ya. Dikembalikan lagi fi yaumin, di hari kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Akan dikembalikan lagi yang di hari nanti, di hari kiamat, yang mana satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Ya, coba aja ente bayangin nginep di neraka. Satu hari aja udah kayak 50.000 tahun di dunia. Satu hari. Nginep satu hari doang di akhirat, di neraka. Itu sama kayak 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dari zaman Nabi ke kita ini baru 1.400. Ya, 1.400. Dari zaman Nabi ke zaman kita ini 1.400-an. Belum 2.000. Lah ini 50.000. Ini dari zaman, seperti zaman siapa? Jauh sebelum Nabi. Nanti bayangin dari zamannya Nabi, misalkan ada orang yang disiksa dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, coba itu bayangin, ya. Disiksa 1.000 sampai sekarang 1.440 berapa? 1.400? 46. 1.446. Ya. Itu disiksa terus. Nah, gimana ya Allah? Ya. Apalagi Gorun. Gorun dari zamannya Nabi Musa sampai sekarang terus itu diadab. Itu berapa ribu tahun? Coba ini bayangin. Wa bihi anna sahibal masyiah allati la yukhriju zakataha ta'tihi yaumal qiyamah awfara makanat.
Dan juga disebutkan di dalam hadis anna sahibal masyiyah, orang yang punya binatang ternak yang sudah cukup batasan untuk dikeluarkan zakatnya, allati la yukhriju zakata, yang mana tidak dikeluarkan zakatnya, tati yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat itu Allah akan datangkan lebih banyak daripada yang dia miliki di dunia. Misalkan dia punya 40, bisa jadi Allah datangkan 40.000. Ya, yang padahal dulu punyanya 40, bisa jadi Allah datangkan lebih banyak daripada itu. Untuk apa? Fatata'uhu bi akhfafiha wa adlafiha. Untuk diinjek-injek itu orang. Orang yang ngeluarin zakatnya diinjek, habis itu diseruduk dulu itu. Diseruduk, habis itu diinjek-injek. Satu orang yang injek berapa? Hah? Kalau yang dia punya itu kambing masih kecil. Coba kalau sapi, diinjek sama satu sapi aja udah kelenger, ya. Apalagi 40 sapi, apalagi sampai 40.000 sapi. Diinjek-injek, habis itu diseruduk. Coba kayak banteng itu diseruduk. Ya. Habis diseruduk, diinjek-injek terus. Apa enggak gepeng itu? Udah habis itu diulang lagi. Fatata'uhu bi akhfafiha wa adlafiha. Kemudian diinjak itu dengan kaki-kakinya, wa ta'adduhu bi afwahiha, kemudian digigit ya. Dia menggigitnya bi afwahiha dengan gigi-giginya, dengan mulutnya, wa tantahuhu bi quruniha, diseruduk dengan apa qurunnya? Tanduknya. Ya. Nasallallahu alafiyah. Min adabil muzakki allati tata'akkadu alaihi. Kemudian beliau menjelaskan tentang adabul muzakki, adab-adab bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Ya. Min adabil muzakki, adabnya orang yang mengeluarkan zakat, allati tata'akkadu alaihi, yang sangat ditekankan bagi dia, an yakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakati, hendaknya dia itu mengeluarkannya dalam keadaan thayyiban nafsi, hatinya itu senang, gembira ya dengan mengeluarkan zakat, bukan karena tekanan, bukan karena uh, yang lain-lain, unsur lain, karena memang karena kesadaran diri, karena senang dia mengeluarkan zakat ini ya. Dia sadar ini ada hak orang lain di dalam zakatnya yang harus dia keluarkan ya. Ada orang mengeluarkan zakat karena terpaksa, ada orang ya yang mengeluarkan zakat ya karena dia senang, karena dia kebiasaan suka memberi sih. Orang suka begini itu gak langsung ya, cuma malaikat langsung suka memberi itu harus pertama jahadah dulu ya. Dari hal yang kecil, wah ngasih 1.000, 2.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, nanti kalau sudah terbiasa tangannya ngasih 1.000, 2.000, nanti naik lagi 3.000, 3.000, naik lagi 4.000, 4.000, 5.000, 5.000, hakata. Nggak ada orang yang bawaannya itu seneng ngasih, luar biasa kalau itu ada. Bawaannya nafsu itu pengen dia itu menggenggam dunia itu serat-eratnya, nggak mau dibagikan ke orang lain ya. Itu penyakit bukhul bisa jadi, atau syuh ya. Bukhul itu pelit sama orang lain, bahkan ada orang yang pelit sama dirinya sendiri, itu namanya syuh. Buat dirinya sendiri aja nggak mau, pelit buat dirinya sendiri, itu syuh namanya, lebih parah deh. Apalagi ngasih ke orang lain, buat dirinya aja dia nggak mau, disimpan baik itu duit ya. Apalagi ngasih ke orang lain, buat dirinya aja dia nggak mau ngasih, apalagi sama orang yang namanya syuh. Aman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya, Al-Quran. Orang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat syuh ya, itu adalah orang yang muflihun. Ini farihan masrura, adabnya
Farihan masrur, dia bahagia, ya senang ketika mengeluarkan. Ya, ini orang-orang yang sudah terbiasa, terlatih jiwanya untuk memberi. Kalau jiwanya nggak pernah terlatih untuk memberi, nggak mungkin dia ngasih dengan farihan masrura, ya, bahagia dan senang. Ya. Mustabsyiran. Mustabsyiran itu bangga, bahagia. Mumtannan lil musaq biqabuli zakatihi minhu. Ya, dia senang, berbahagia karena lil mustahiq, senang kepada al mustahiq, orang yang menerima, biqabuli zakatihi minhu, dengan diterimanya zakatnya itu dari dia. Ghairamanin alihi biha. Terus jangan ngomong-ngomongin itu man, ya, menuntut atau diomong-ngomongin. Ya. Ente kan pernah anak kasih zakat, ente kan pernah anak bantu, ente kan pernah anak, itu jangan diomongin. Itu karena muhbitun lisawab, ya, karena itu menggugurkan pahala. Fainal manna bis shadaqati muhbitun li thawabiha, karena mengungkit-ngungkit sedekah itu bisa membatalkan, menghanguskan pahalanya. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, kamu hanguskan sedekahmu, zakatmu, ya, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakitinya. Ya. Wala yanbaghi lil muzakki an yakuna karihan li ikhrajiz zakah, dan tidak seyogyanya bagi orang yang mengeluarkan zakat an yakuna karihan li ikhrajiz zakah. Dia itu mengeluarkannya karena karihan, ya, enggak suka dengan mengeluarkan zakat. Hati-hati, tidak seyogyanya seperti itu. Wal yahdhar min dzalika fa innahu min sifatil munafikin. Hati-hati kalau ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita itu ada perasaan enggak suka mengeluarkan zakat, dikhawatirkan itu termasuk sifatnya orang munafik. Sebagaimana firman Allah, wala yatuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Ya. Wala yatuna sholat illa kusala, tidak mengerjakan sholat kecuali mereka dalam keadaan malas-malasan. Disuruh sholat malas-malasan, disuruh zakat dia ogah-ogahan juga, nggak suka. Karihun. Benci. Karihun itu benci. Kusala itu malas-malasan. Wa arada bil infaqi hahuna ikhrajaz zakat, dan yang dimaksud dengan infak di sini yang yaitu adalah ikhrajuz zakah. Wala yunfikuna, dalam ayat itu wala yunfikuna illa wam karihun, yang dimaksud infak di situ adalah zakat, mengeluarkan zakat. Wa arrafa subhanahu annal munafiqa qad yusalli walakin ma'al kasal. Jadi orang munafik itu terkadang sholat, bukannya nggak sholat, dia sholat, tapi ma'al kasal, tapi ya begitu malas-malasan sholatnya. Hati-hati, ya. Sholatnya nggak semangat gitu. Orang mukmin ketika dia itu mau sholat, dia semangat. Ya. Pokok yuzaki walakin mal karahiyah. Orang munafik bukannya nggak ngeluarin zakat, ngeluarin zakat, tapi di dalam hatinya dia itu nggak suka sebenarnya dengan mengeluarkan zakat. Makanya dikasih yang jelek-jelek ada ngeluarinnya. Ya. Zakat berasnya beras-beras yang ya upkir gitu. Nah. Atau dia ngeluarin zakat dagang, ya. Kalau zaman dulu ketahuan ada pegawainya, ya. Kalau zaman sekarang siapa yang mau? Kesadaran kalau sekarang kesadaran masing-masing yang punya harta. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum,
maka dia termasuk dan tergolong dari kalangan mereka. Kalau ada orang yang menyerupai seperti orang munafik dalam sholatnya, sholat tapi males, fahuwa minhum, dia khawatirkan dia termasuk tergolong nanti di akhirat termasuk golongan orang munafik. Ngeluarin zakat tapi ya keterpaksaan, ya nggak suka dengan mengeluarkan zakat. Ya dikhawatirkan nanti di akhirat dikumpulkan sama orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Wa min adabihi wallahu taala alam bis-shawab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa an'ama alaih. Wafiqna lil khairi wa inna alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta